Oke, pada panduan kali ini kita akan melakukan instalasi web hosting management system ya, atau Agenti Control Panel ya. Jadi kita menggunakan saat ini Linux Debian 9. Kita login terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan proses instalasi, kita harus pastikan sistem yang kita gunakan dapat terhubung ke internet ya. Oke, kita sudah bisa terhubung ke internet. Selanjutnya kita cek versi distro kita. Caranya lsb release -a. Kita menggunakan Debian 9.9. Oke, langkah awal adalah kita akan mendownload ya paket repository. Kita wget spasi http repo.agenti.org/debian/key spasi o minus, kita berikan tanda dash apt key add. Oke, kita repo dulu. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita tambahkan baris repository baru pada source list ya. Caranya echo dep http://repo.agenti.org/debian spasi main debian. Kita berikan tanda petik. Oke, selanjutnya kita tambahkan ke etc apt source list. Kita enter. Setelah itu kita lakukan proses update ya dengan perintah sebagai berikut: apt update. Oke, kita tunggu hingga proses update dari repository terbaru kita selesai ya. Oke. Setelah itu kita bisa langsung melakukan proses instalasi dengan perintah sebagai berikut: apt install agenti. Oke, proses instalasi akan melakukan instalasi sebanyak 57 paket ya, dengan ukuran 39,6 MB ya. Kita yes. Oke, proses download sedang berjalan. Kita tinggal menunggu hingga proses downloadnya selesai ya. Oke, setelah itu kita bisa melakukan proses login ya. Di sini sudah ada panduannya. Now start Agenti with service Agenti restart. Agenti will listen on HTTPS. Jadi kita bisa mengakses melalui browser menggunakan protokol HTTPS pada port 8000 by default. Default username-nya root, password-nya admin. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan proses pengeditan terhadap beberapa file ya, terhadap 2 file Python yang akan kita perbaiki ya. Jadi kita nano /usr oke /share /p share /socket io spasi transports.py. Kita cari baris access control max h yang awalnya tidak menggunakan tanda petik. Sekarang kita berikan tanda petik ya. Kita berikan tanda petik. Setelah itu kita simpan. Oke, kita akan edit lagi. Setelah transport ada handler ya, handler.py. Kita cari baris yang sama ya, yang sama, access control mask h. Kita berikan tanda petik. Kita simpan. Selanjutnya kita lakukan restart terhadap agentinya. Agenti restart.
Oke, kita coba cek status dari agentinya. Oke, statusnya sudah aktif dan saat ini sudah running. Selanjutnya kita bisa melakukan pengecekan melalui klien dengan mengakses IP address dari agentinya ya. Misalnya IP address servernya adalah 192.168.77.116. Itu akan kita gunakan untuk mengakses dari sisi klien. Oke, kita akses dengan mengetikkan IP address-nya 192.168.77.116. Jangan lupa kita gunakan protokol HTTPS dan kita gunakan port 8000 ya. Kita enter. Oke, karena sertifikat HTTPS-nya bersifat self sign in, jadi akan ada error seperti ini ya. Jadi kita lewatkan saja. Kita accept the risk and continue. Oke, sekarang kita masuk ke authentication login pada agentinya. Artinya kita sudah berhasil connect. Selanjutnya kita lakukan proses login dengan root passwordnya admin. Kita login. Oke, harusnya loginnya berhasil. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke agentinya. Di sini ada versi Linux yang kita gunakan, ada hostname kita, ada informasi uptime dan informasi-informasi lainnya yang kita butuhkan ya. Nah, pada halaman dashboard ini kita bisa menambahkan sedikit informasi. Kita bisa tambahkan widget. Di sini kita ingin menambahkan widget terkait misalnya lalu lintas langsung ya. Lalu lintas langsung dari ENS33, artinya dari interface jaringannya. Ini di sini kita bisa lihat traffic yang berjalan ya. Ada traffic dari ENS33, ada traffic uploadnya, dan ada traffic downloadnya. Di bagian kiri ada bagian konfigurasi. Kita bisa konfigurasi dasar terkait agentinya di sini. Ada konfigurasi dasar, bahasanya, penggunaan bahasa, ada plugin, ya. Selanjutnya ada pada bagian sandi kita bisa melakukan proses perubahan password yang kita gunakan pada saat login. Ada plugin. Pada plugin ini kita bisa melihat fitur-fitur dan layanan-layanan yang bisa kita install dan bisa kita tambahkan pada sistem kita ya. Misalnya kita ingin plugin terkait kita coba lihat misalnya plugin Apache. Oke, berarti layanan atau web server Apache-nya harus kita install dulu untuk mengaktifkan library-nya yang ini ya. Langkah selanjutnya kita masuk ke peralatan, ada buku atau catatan. Kita bisa buat sebuah dokumen ya. Kita bisa buat sebuah dokumen dan kita bisa simpan ya. Yang nantinya akan berguna sebagai catatan atau log yang kita butuhkan sebagai seorang sistem administrator. Ada manajemen berkas, kita bisa mengecek ya. Kita bisa mengecek atau kita bisa membuat file di dalam folder-folder ini sesuai kebutuhan kita. Misalnya kita ingin buat sebuah berkas baru. Misalnya ini berkasnya, misalnya kita edit namanya. Oke, kita edit nama, kita simpan. Oke, kita masuk. Kita bisa melakukan proses pengeditan di sini ya. Kita bisa simpan. Oke, disimpan. Dan itu fungsi dari manajer berkasnya. Kita bisa buat file, kita bisa upload file ya. Kita bisa unggah di sini. Misalnya kita ingin unggah sebuah dokumen, misalnya sebuah file ya, kita contohkan. Kita akan upload. Saya open. Oke, proses uploadnya sedang berjalan. Harusnya proses uploadnya sudah berhasil. Oke, ini proses uploadnya sudah berhasil ya. Kita upload ke server.
Selanjutnya ada fitur terminal yang dapat mempermudah kita untuk menjalankan perintah konsol melalui browser. Kita tinggal klik dan secara otomatis kita langsung masuk ke konsolnya ya. Misalnya kita lakukan proses update, apt update. Proses update akan berjalan meskipun kita melakukan controllingnya melalui interface berbasis GUI-nya ya. Jadi misalnya kita ingin install apt install Apache 2, proses instalasi Apache 2 akan berjalan. Oke, sedang melakukan download untuk Apache 2-nya. Oke, sedang melakukan download. Oke, sambil menunggu proses downloadnya berjalan, kita bisa masuk ke yang lain. Di sini ada cron ya, ada tugas. Kita bisa menambahkan. Misalnya kita bisa menambahkan sebuah pekerjaan di sini. Jadi kita tambahkan, kita edit, kita buat sebuah penjadwalan apa. Kita bisa jalankan perintah yang ingin kita jalankan. Ini perintahnya akan kita jalankan per apa ya, per jam, harian, mingguan, bulanan, atau tahunan ya. Kita bisa buat tugasnya dulu ya. Kita bisa misalnya mengeksekusi perintah, memindahkan file, menghapus berkas, dan lain-lain. Misalnya mengeksekusi perintah. Ini perintahnya. Misalnya perintahnya apa? Nama perintahnya misalnya cek internet. Jalankan secara paralel, misalnya kita ping google.com. Kalau kita centang bisa dijalankan secara paralel, artinya dapat dijalankan untuk lebih dari satu pekerjaan ya. Ini sama dengan fitur cron job sebenarnya. Misalnya perintah untuk mengeksekusi perintah, kita setting per jam, cek internet. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita simpan ya. Oke, ini cron jobnya sudah ada. Dan ada fitur-fitur lainnya. Fitur untuk sistemnya ada cron job, ada firewall. Kita bisa membuat chain ya, yang kita butuhkan untuk di sini ada 3 pilihan, ada Mengel, ada NAT, ada filter. Oke, ini ada fitur-fiturnya. Kita ingin memasukkan perintah pada input, pada forward, atau pada output. Misalnya kita tambahkan aturan baru untuk forward. Kita edit. Aksinya apa? Actionnya apa? Accept. Selanjutnya kita bisa tambahkan pilihan in interface atau out interface. In interface-nya ke arah mana? Di sini. Oke, sama halnya dengan kita mengetikkan perintah secara manual. Ada fitur firewall juga. Ada host, ada log, kita bisa lihat lognya, name server, ada sistem pemaketannya, dan ada manajemen pengguna ya, manajemen pengguna. Oke, kayaknya web server kita sudah siap. Kita coba akses. Oke, web servernya sudah siap. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses manajemen terhadap web server kita ya, yang ada di var www ya. Ada HTML yang defaultnya kita hapus. Sebentar. Atau kita bisa edit. Kita bisa edit. Misalnya seperti ini. Selanjutnya kita simpan. Oke, disimpan. Kita bisa refresh di sini. Oke, welcome to my server. Kita bisa melakukan manajemen menggunakan
Agenti ya, secara GUI berbasis web. Oke, sangat mudah untuk penggunaan Agenti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.